الحجة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته ولمن دخل في بيته الكرام أجمعين. ثم قصدنا شيخنا يا جزء من بهدي مختارك يجعل من هدي محمد زين في عم شيخ من هدي عبد الله ثم قصدنا شيخنا يا هدي عم الله من هدي عبد الله من هدي صدرك يا الله من هدي عبد الله كأسر من هدي محمد ثم قصدنا شيخنا وخصوصا إلى جدك هرمان ليس رسل من حين ولا ينتهي معمر بالله ولا من يسل يسل وصل إلى أبيه يسل حجمان اسمه إلى بحق مصفي بيته هرمان ثم وصلنا جميع أبينا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وخالتنا وأخوالنا وعمتنا وعمامنا جميع المسلمين والمسلمين والمؤمنين والمسلمين وصل صحيح وحادث مشاهد وحادث ما صحيح هذا كتاب المبارك الشيخ محمد بن الفضل الصبري رحمه الله تعالى كل شيء لنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبأسراره في الدارين. Al-hadithul awwalu, bermula ini yaitu hadis yang pertama. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Ini makanya anhuma karena anaknya dan bapaknya sama-sama sahabat. Anaknya dan bapaknya sama-sama sahabat ya. Abdullah bin Umar ya. Abdullah sahabat ya. Umar bin Khattab juga sahabat. Biasa dikenal dengan Ibnu Umar, anak Umar. Nama aslinya adalah Abdullah. Jadi Abdullah bin Umar. Dia anak daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu. Qala, berkata Ibnu Umar, berkata Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu. Ar-rahimuna, orang-orang yang berkasih sayang. Rahama pakai wazannya berarti saling berkasih sayang. Karena dia itu istirak. Jadi dia dua, ada dua, saling. Qatala membunuh, qatala berperang, saling bunuh, maksudnya perang. Ar-rahimuna, rahim, boleh juga isim fa'il ya, jadi rahama biasa boleh juga. Rahim, orang yang berkasih sayang. Ar-rahimuna, orang yang berkasih sayang, yarhamuhumur rahman, akan memberikan kasih sayang hum kepada mereka. Siapa? Ar-rahmanu, zat yang maha penyayang. Maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang dia berkasih sayang, Allah akan berkasih sayang juga kepada mereka.
Jadi orang-orang yang suka berkasih sayang, orang-orang yang suka perhatian antara sesama makhluk, maka Allah akan sayang sama orang itu. Allah akan sayang, Allah akan perhatian kepada orang itu. Maka perintahnya irhamu, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi, berkasih sayanglah kamu man fil ardi, kepada orang yang ada di bumi. Kamu semua muslimin berkasih sayanglah kalian kepada orang yang ada di bumi. Di sini dikatakan man, orang. Kalau man itu lil akli, maknanya nggak cuma buat yang berakal, tapi di sini man lil akli lalu digunakan juga lil ghairil akli, buat yang nggak berakal juga. Berkasih sayanglah kamu kepada sesuatu, semua yang ada di bumi, mau dia bentuknya manusia kek, lil akil yang punya akal, atau yang ghairil akal seperti apa, hewan, tumbuhan dan lain sebagainya. Berkasih sayanglah kamu kepada semua yang ada di bumi. Maka apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau orang yang berkasih sayang kepada orang yang ada di bumi, yarhamukum man fis samai. Yarhamukum pakai fi'il mudhari, berarti maknanya istiqbal, entar. Ya. Maka kata baginda Rasul, yarhamukum, akan sayang kepada kamu, akan berkasih sayang kepada kamu siapa, man fis samai, oleh man fa'il jadinya, oleh orang yang ada di langit. Jadi berkasih sayanglah kamu kepada makhluk-makhluk yang ada di bumi, maka makhluk yang di langit akan sayang kepada kamu. Ini adalah perkataan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ar-rahimuna yarhamukumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Berkasih sayanglah kamu, orang-orang yang berkasih sayang, Allah akan sayang sama dia. Maka kata baginda Rasul, berkasih sayanglah kamu ya kepada orang yang ada di, kepada ya makhluk yang ada di bumi, maka akan berkasih sayang kepada kamu, akan sayang kepada kamu siapa, makhluk yang ada di langit. Mungkin kita sayang sama orang, mungkin banyak yang sayang sama kita. Mungkin kita lembut sama orang, mungkin banyak yang berkasih sayang sama kita. Mungkin kita banyak iba sama orang, banyak kasihan sama orang, mungkin banyak yang sayang sama kita. Jadi perbanyaklah rasa-rasa simpati, rasa iba, rasa kasihan, perdalam rasa itu. Karena nanti makhluk-makhluk Allah yang lain akan simpati sama kita. Al-khabaru bitamamihi, bermula ini hadis ya bitamamihi, dengan kesempurnaannya. Ya, hadisnya teksnya sudah sempurna begitu. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Nah, ini hadis ini juga nanti kalau udah belajar tentang ilmu hadis, banyak ulama-ulama ya, di Indonesia termasuk guru-guru saya, hadis ini beliau gunakan sebagai hadis musalsal bil awwaliyah. Hadis musalsal bil awwaliyah, hadis yang biasa digunakan ya ketika pertama kali pembukaan pengajian, pertama kali pembahasan yang dipakai hadis ini, namanya musalsal. Ada hadis musalsal, hadis yang ya gaya bicaranya atau bentuknya atau sifatnya itu ya mengikuti gurunya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan hadis ini ketika baru pertama kali mulai pengajian, bahasa kita sama para sahabat, baginda Rasul sampaikan hadis ini. Muridnya sama, ketika mengawali awal pengajian, mereka sampaikan hadis ini. Muridnya lagi sampai sanadnya turun. Nah, hadis musalsal, maka itu hadis musalsal yang sama digunakannya baik sifatnya maupun tata caranya maupun keadaannya. Sama dia ngikutin gurunya. Nah, ini ada istilahnya musalsal bil awwaliyah. Nah, hadis musalsal yang digunakan pada pertama kali mulai pengajian, ya, mulai taklim, mulai pas pembukaan. Maka kalau saya alhamdulillah dapat juga hadis musalsal ini, musalsal bil awwaliyah. Ketika awal pengajian nanti saya ijazahkan kepada kamu dengan saya membaca ar-rahimuna yarhamuhum
Rahman irhamu man fil ardi yarhamu man fis sama. Antara kalian bilang qabil tuh antar kalau kalian ngajar lagi ya, baru pertama kali mulai ya, itu bawain hadis ini, itu namanya musalsal. Terus nanti murid kamu lagi begitu juga, ini dapat hadis musalsal dia dari gurunya, maka dia sampaikan lagi terus sampai terus. Nah itu nanti pembahasannya di mustalahul hadis, ilmunya namanya. Jadi kita disuruh bersayang-sayang, berkasih sayang, jangan saling benci, jangan saling marah, biar kita ya iba sama orang, biar kita punya rasa simpati sama orang. Walaupun terkadang banyak di luaran sana ya simpatinya orang, ibanya orang disalahgunakan oleh orang lain. Banyak tuh. Ya. Orang sekarang lagi musim, apalagi kalau sekarang orang soalnya kalau berkasih sayang sekarang ya nggak cuma bawa duit, bawa kamera. Ngapain? Hey guys, ya, hey. Kita ada ini, ada pemulung guys, ya. Rekam, kasih pemulung, ya duit. Sekarang zamannya udah begitu. Ya wallahu a'lam bishawab. Kalau urusan hati kita nggak tahu, ya, dia ikhlas atau enggak, ya, ataukah dia hanya sekedar apa namanya, ya memang ada yang menebar kemanfaatan. Ya ada yang cuma sekedar dijadikan konten biar dapat duit lagi, ya kan ada yang gitu. Jadi banyak ya ikhlas kayak gitu. Nah sekarang kita ya banyak berkasih sayang. Banyak sekarang alhamdulillah ya youtuber ya, mereka menebar kasih sayang sama orang, panggil pengemis, kasih surprise, ya, kasih hadiah, Mbak Imong gitu ya, Mbak Imong gitu ya. Sampai ada orang ya, sampai karena dia suka rahimun, si Pak Imong itu sebagai orang yang suka berkasih sayang sama orang lain, banyak oknum-oknum yang memanfaatkan gitu. Adalah segala abang-abang pakai baju Gojek pura-pura dorong motor ya, depan Pak Imong, biar apa? Biar dirahimun, biar dikasih sayangin. Nah, siapa tahu gue dapat 2 juta aja. Gitu. Ada sekarang banyak orang ya ngemis apa segala macam ya, pura-pura sakit perut di pinggir jalan padahal nggak sakit. Biar apa? Biar narik simpati orang. Ada nggak yang gitu? Ada. Ada juga orang ya apa namanya memanfaatkan simpati orang, ngemis bawa anak kecil, anak bayi. Banyak nggak? Katanya anak bayinya dikasih antimo biar tidur aja katanya. Kan itu menarik simpati orang. Dia bawa-bawa. Ada yang dia ngamen jadi balut, bawa-bawa anaknya, nanti duduk di pinggir jalan. Ya, biar apa? Biar narik simpati orang. Ada yang dia apa namanya, ada orang buta dimanfaati, ditenteng-tenteng sama dia, tenteng orang buta di apa namanya, di jalan-jalan tuh ya, di lampu merah, dia tuntun orang buta, minta duit. Biar orang apa itu? Iba kasihan. Ya walaupun memang kita disuruh berkasih sayang, memang ada orang-orang yang memanfaatkan itu, ada. Sampai yang pura-pura buntung dilipat padahal ya, ada juga. Dilipat atau dikasih borok-borokan, atau dikasih tape sama dia bebek lalernya. Kan begitu. Bikin borok-borokan. Bikin sendiri bikin, padahal jalan seger banget. Dia bikin borok-borokan. Biar apa? Biar menarik simpati orang, biar menarik iba orang lain. Walaupun banyak oknum-oknum yang kayak begitu, maka kita hanya diperintahkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berkasih sayang. Kalau kayak begitu bagaimana? Ya udah, biarin aja urusan orang lain memanfaatkan kita, biarin. Urusan orang lain dia mengambil simpati orang, biarin. Tugas kita hanya kita berkasih sayang selama kita mampu. Maka kita berkasih sayang, kasih sayang sama orang. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang kasih sayang ya. Hati kita jangan keras, ya, jangan keras. Berkasih sayang, kasihan sama orang, kasihan. Begitu kasihan. Ya, yang sesuai dengan ini hadis hikayatun, yaitu ada sebuah hikayat, ada sebuah cerita. An Umar radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala
ada sebuah hikayat, ada sebuah cerita ya, dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Karena adalah Sayyidina Umar yamshi, beliau berjalan fi sikakil Madinati, di jalan-jalan sempit kota Madinah ya, di jalan-jalan sempit kota bahasa kita. Bahasa kita kalau di sini gang lah modelnya ya, gang sikak, gang. Nah, syari, nah, jalan raya. Kalau sikak, jalan sempit, gang. Pernah Sayyidina Umar satu ketika beliau jalan di sebuah gang, faro'a, maka beliau melihat sabiyan, anak kecil. Karena fiyadihi, yang adalah itu anak kecil, fiyadihi, di tangan itu anak kecil, usfurun, terdapat burung. Usfur itu burung emprit, burung kecil, burung gereja bahasa kita. Burung yang suka metal, warna-warni ya, kan ada suku burung metal, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang biru ya. Burung Atta Halilintar dia, rambutnya kadang hijau, kadang rambutnya biru. Usfur, burung emprit. Wa kana yal'abu bihi, dan adalah itu anak kecil, yal'abu, dia bermain-main bihi, dengan itu usfur, dengan itu apa namanya, burung. Jadi Sayyidina Umar ngeliat anak kecil lagi mainin burung emprit dimain-mainin sama anak kecil ya. Mungkin di apa namanya, di kandang kali gitu ya. Kandang dimain-mainin sama anak kecil. Farahima Umar zalikal usfura, maka kasihan siapa? Umar, Sayyidina Umar, zalikal usfura, kepada itu burung emprit. Kasihan Sayyidina Umar ngeliatin burung itu dimainin sama bocah. Namanya bocah, dia kan kagak ngerti, mainin aja. Ngasih makan kagak, kadang ngasih makan ganas banget. Burung emprit dikasih makan dilolodin. Burung emprit lolodin jengkol ya. Mampus tuh burung. Namanya gak bocah, kadang kagak paham. Maka Sayyidina Umar khawatir, kasihan ya Allah, kasihan banget itu burung dari Sayyidina Umar. Fashtarahu minas sabi, maka dia membeli Sayyidina Umar akan itu burung minas sabi, dari anak kecil. Fa'taqahu, maka melepaskan Sayyidina Umar akan itu burung. Sama Sayyidina Umar dibeli, lalu kemudian dilepas burung itu. Nah, karena Sayyidina Umar kasihan sama burung, takut burungnya nanti mati, takut burungnya nanti dibuat mainan yang enggak. Nah, bagi anak kecil kagak tahu mana burungnya, burung emprit kecekek dikit modal. Burung emprit kan kagak ada tenaganya, burung emprit mah. Burungnya burung elang kali. Lu nyolek dikit dipatok sama dia. Iya. Nyolek dikit dicakar, burung elang lah. Kalau burung emprit dipatok juga kagak sakit. Ya, dicakar ya kagak bisa. Akhirnya takut jadi main-mainin. Anak kecil kan begitu, anak kecil kan kalau megang namanya bocah. Megang burung, remas saya begitu. Udah bocah begitu, bocah mah. Bocah kecil kasih kucing, kucing habis semua dia, buntutnya di bertot sama dia. Kalau kucing bisa melawan, misalnya kalau burung emprit dicekek ke modal entar. Maka kata Sayyidina Umar, ya udah, saya beli itu burung emprit, saya lepasin. Falamma tufiya Umar, maka tatkala wafat Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, semoga Allah ridhai beliau. Amin. Ra'ahu, melihat akan Sayyidina Umar siapa? Jumhur, kebanyakan ulama pada masa itu, orang-orang yang alim pada masa itu, mimpi dia melihat Sayyidina Umar fil manami, di dalam tidurnya. Melihat Sayyidina Umar dalam tidurnya, maksudnya adalah mimpi. Mereka rame-rame mimpi, bukan satu orang. Jadi jumhur, kalau jumhur berarti banyak orangnya mimpiin Sayyidina Umar bin Khattab, padahal beliau sudah meninggal dunia. Fasa'aluhu, lalu maka mereka bertanya kepada Sayyidina Umar an halihi, tentang keadaannya Sayyidina Umar. Dia tanya tuh kepada Sayyidina Umar. Faqalu, maka mereka berkata, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah perbuat terhadap engkau, wahai Sayyidina Umar, apa yang Allah perbuat terhadap engkau? Qala, berkata Sayyidina Umar di dalam mimpi orang ini, ghafarali, Allah telah mengampuniku, wa tajawaza anni, dan Allah telah memaafkanku.
Dari Sayyidina Umar, dosa saya semua diampuni Allah, saya dimaafin sama Allah. Qalu, mereka berkata, bi ayyi syai'in. Mereka tanya, bi ayyi syai'in, dengan sebab apa? Bi ayyi syai'in, dengan sebab apa? Dengan sebab apa Allah ampunin engkau, Allah maafkan engkau? Bi judika au bi adlika au bi zuhdika. Dengan kedermawananmu, atau dengan keadilanmu, atau dengan kezuhudanmu. Ya Sayyidina Umar, ente kenapa Allah bisa ampunin ente? Dengan sebab apa? Bi ayyi syai'in, sebabnya apa? Apakah karena engkau dermawan? Apakah karena engkau adil? Apakah karena engkau zuhud? Qala, berkata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lamma wada'tumuni fil qabri, tatkala kalian meletakkanku di dalam kubur, wasatartumuni bit turabi, dan kalian menutupiku dengan tanah, wa taraktumuni wahidan, dan kalian meninggalkanku sendirian, fadakhala alayya malakani mahibani, maka masuk kepadaku dua malaikat yang mahib. Mahib itu haibah, apa haibah? Berwibawa, takut, yang menakutkan, berwibawa, haibah, punya haibah. Orang kita haibah itu takut karena saking berwibawanya orang itu. Ya, itu haibah namanya. Beda, ya beda takut sama ya takut serem angker. Kuntilanak takut. Itu beda takutnya sama takut haibah. Kalau takut haibah tuh ya berwibawa. Seperti apa kita pengen kita disamperin sama polisi. Takut. Takutnya berwibawa, bukan karena dia angker, bukan karena polisi kayak setan mukanya, bukan, tapi dia berwibawa. Oh, gue ditilang dan gue ditilang. Nah, itu namanya mahib. Dia punya berwibawa, bikin kita takut. Gondrong disamperin sama TNI sekombi. Apa karena TNI-nya ya? TNI mana yang namanya Aldi? Aldi Alpana. Karena Aldi ada dua ya. Yang kecil juga. Yang gondrong. Gondrong udah kedar aja, itu TNI-nya dibuat. Takut, haibah itu namanya haibah. Bukan karena si TNI-nya serem mukanya, bukan. Itu namanya haibah. Datang dua malaikat yang penuh haibah, sehingga menakut, menakutkan bahasa kita, penuh haibah. Tara akli, ya terbanglah akalku. Maksudnya apa? Nggak sadar. Wah, mana orang kalau lagi kepanikan kan begitu. Nggak sadar orang kepanikan, lagi berak, kebakaran, kagak sempat nyari baju, kabur aja lantas. Pas di luar baru sadar, wah, lupa pakai koteka. Tara akli, terbang akalku, warta'adat mafasili, dan bergetar mafasili, persendianku. Fasil ini pemisah antara tulang dengan tulang, pemisah antara tulang dengan tulang, sendi lah. Gemeter Sayyidina Umar ketika datang dua malaikat itu. Min haibatihima, daripada kewibawaan keduanya, haibah, wibawa, sehingga dia takut saking berwibawa. Wa akhazani, dan keduanya memegangku. Wa ajlasani, dan keduanya mendudukanku. Mendudukiku, apa mendudukanku? Bukan mendudukan didudukin, bukan. Disuruh duduk kayak gitu ya, bukan tiduran didudukin begitu kan, sama juga mendudukan. Dia berdua mendudukiku. Wa arada, dan keduanya ingin ayas alani, bahwasanya bertanya keduanya kepadaku. Pengen ditanya Sayyidina Umar. Malaikat Munkar dan Nakir berdua datang kepada Sayyidina Umar di dalam kubur. Fasami'tu, maka aku mendengar apa nidaan, panggilan, minal hatifi, daripada hatif. Hatif itu orang ngomong tapi nggak ada orangnya, suaranya doang. Ya, hatif. Makanya dalam bahasa Arab hatif itu handphone, telepon, hatif.
Hatif itu telepon. Telepon itu hatif namanya. Kenapa? Karena ada suaranya tapi nggak ada orangnya. Hatif. Maka Sayyidina Umar ketika itu mendengar seruan dari hatif. Ada yang ngomong tapi nggak ada orangnya, nggak kelihatan. Apa? Dia ngomong hatif itu, "Udruka abdi wala takhufahu." Utruka, tinggalkanlah olehmu abdi akan hambaku ini. Tinggalkanlah oleh kamu berdua, utruka ya. Tinggalkanlah oleh kamu berdua abdi akan hambaku ini. Wala takhufahu, dan jangan kau menakut-nakutinya. Malaikat berdua, tinggalin hamba saya yang ini. Kamu jangan takut-takutin. Fa inni rahimtuhu wa tajawaztu anhu, maka sesungguhnya aku rahimtuhu, berkasih sayang kepada dia, wa tajawaztu anhu, dan memaafkan dia. Ini kata suara ini, li'annahu, karena bahwasanya dia tuh hambaku itu, rahimah usfuran, dia berkasih sayang kepada usfur, kepada burung emprit, fit dunia, waktu di dunia. Farahimtuhu, maka aku berkasih sayang kepada dia fil uqbah, di dalam siksaan. Masya Allah. Jadi Sayyidina Umar terbebas dari pertanyaan munkar dan nakir, pertanyaan dua malaikat di kuburan, lantaran di dunia pernah kasihan sama burung. Maka kita manusia hendaknya saling berkasih sayang. Nanti di akhirat ataupun di dunia ya, banyak yang berkasih sayang sama kita. Maka kalian harus kasih sayang, berkasih sayang. Ya. Maksudnya berkasih sayang ya, kita kasihan, baik sama orang gitu ya. Bukan berkasih sayang ya, ntar gondrong sama wadonan, gua disuruh berkasih sayang. Gua sayang sama lu ya. Modus itu mah. Nah, gondrong, kalau begitu gue botakin loh. Hikayatul ukhra, hikayat yang lain, ada hikayat yang lain. Kana abidun, adalah ada seorang hamba fi Bani Israil, pada zaman Bani Israil. Marrok, dia lewat ala kasibin minar romli, ya, ditumpukan dari apa namanya, tanah, romol. Jadi ada seseorang, dia lewat di tumpukan tanah. Waqad asaba Bani Israil, dan sungguh telah menimpa kepada Bani Israil apa, muja'atun, ya, rasa kelaparan, ya, kelaparan gitu ya, kelaparan. Pada saat itu orang-orang Bani Israil lagi sedang ngalamin paceklik, pada kelaparan. Ya, pada kelaparan tuh. Ini ada seseorang dia lewat di tumpukan tanah, samanya ada gundukan tanah, tumpukan tanah. Fatamanna, lalu dia berangan-angan fi nafsihi, di dalam dirinya, ya, dia berangan-angan, berandai-andai di dalam hati dia ngomong, anna hadza, bahwasanya ini, ya, maksudnya itu adalah si tumpukan tanah itu, bahwasanya ini laukana daqiqan, kalaulah dia ini adalah tepung, ya, la asbu'u, sungguh aku akan, ya, sungguh aku akan apa, mengenyangkan butuna Bani Israil, perut-perut Bani Israil. Dia cuma berangan-angan doang. Dia lewat, ada tumpukan tanah. Begitu jalan tumpukan tanah, pada saat itu orang Bani Israil lagi pada kelaparan, kena paceklik. Lalu dia berangan-angan, dia ngomong dalam hati, seandainya tumpukan tanah ini adalah, ya, tumpukan tanah ini adalah tepung, saya bakal bikin kenyang tuh orang-orang Bani Israil. Saya masakin nih tepung ini, saya bagi-bagi ini ke Bani Israil. Itu dia punya angan-angan begitu doang. Berarti dia memiliki angan-angan kasih sayang sama orang. Sekalipun itu nggak nyata, hanya berangan-angan aja. Fa'auhallahu ta'ala ila nabiyyin min anbiya'ihim, maka memberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada salah
salah satu nabi daripada nabi-nabi mereka, nabi-nabi Bani Israel. Karena kebanyakan nabi itu Bani Israel. Jadi Bani Israel itu banyak nabi. Ya. Allah kasih wahyu kepada salah satu nabi daripada nabi-nabi Bani Israel. Ankul, bahwasanya katakanlah, kata Allah. Jadi Allah nyuruh nabinya untuk berkata kepada si orang tadi. Ankul, bahwasanya katakanlah li fulanin, kepada si fulan, kata Allah kepada nabinya. Katakan kepada si fulan, annallaha ta'ala qad aujaba laka minal ajri ma law kana daqiqan fatasaddaqtu. Bahwasanya katakan kepada si fulan, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh aujaba laka, telah mewajibkan bagi engkau minal ajri, daripada pahala, ma law kana daqiqan fasaddaqtu bihi. Dia mendapatkan pahala dari apa? Dari kata-katanya ma law kana daqiqan fatasaddaqtu bihi. Kalaulah adalah ini menjadi dakik, menjadi apa namanya, tepung, maka aku bersedekah dengan ini dakik. Masya Allah. Jadi Allah bilang ke nabinya, lalu nabinya disuruh ngomong, sampaikan kepada si fulan bahwa Allah telah menetapkan pahala buat ente. Ente udah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran perkataan engkau, malau kana daqiqan la tasaddaqtu bihi. Kalau seandainya itu berubah jadi tepung, aku akan sedekah dengan tepung itu. Aku akan bikin kenyang Bani Israel. Itu Allah udah catat pahalanya. Masya Allah. Jadi disampaikan melalui lisan salah satu nabi. Nabi itu nyampaikan kepada orang itu. Faman rahima ibadallahi, maka barang siapa yang berkasih sayang kepada hamba Allah, yarhamuhullahu ta'ala, akan berkasih sayang kepada itu hamba. Siapa? Allah Ta'ala, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang berkasih sayang kepada hamba Allah, maka Allah akan berkasih sayang kepada dia. Fa inna zalikal abda, maka sesungguhnya itu hamba, lamma rahima ibadallahi, tatkala dia berkasih sayang kepada hamba Allah, biqaulihi, dengan perkataannya, law kana hadza, kalaulah ini itu setepung, ya, la ashbu an-nasa, sungguh aku akan bikin kenyang orang-orang. Fawajada sawaba, maka dia telah mendapatkan pahala, kama law fa'ala, sebagaimana kalau dia lakukan. Jadi berandai-andai untuk berbuat baik itu sudah dicatat sebuah kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu berpahala. Maka berandai-andailah kamu. Andai-andainya yang mana? Andai-andainya yang sekira-kira membuat orang lain merasa terkasih sayang. Kalau gua punya duit 2 miliar, ini pesantren gua yang bangun ini, kan berandai-andai. Walaupun kenyataannya ya sekalipun ada duitnya belum tentu juga sih. Biasanya orang kan begitu, ngomong kalau belum ada, ya kalau belum ada duitnya ngomongnya enak banget. Tapi kalau begitu udah ada, lain lagi ceritanya. Kan manusia begitu, manusia begitu. Belum punya mobil, ngomongnya, gua sih kalau punya mobil siapa pinjam gua kasih. Benar kan ngomongnya, gua sih kalau punya mobil siapa aja pinjam gua kasih. Belum punya ngomongnya, begitu udah punya jangan pinjam orang, megang aja diomelin. Pegang mau, baru turun dari dalam, pelatih belum turun, buset. Bocah kecil timbang ngintip doang, bocah kecil diomelin sama dia, set lecet, kacanya lecet. Emang kalau belum ada barangnya ngomong biasanya enak aja emang. Belum ngomong. Tapi kalau misalnya pas udah ada ya belum tentu emang bisa merealisasikan. Ya, jadi pesan dari hadis ini adalah pesan dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita berkasih sayang. Emang kadang di luar sana banyak orang yang kelihatannya kurang ajar sama kita, kagak punya akhlak bahasa kita begitu ya, kurang sopan sama kita, nggak apa-apa, biarin, kasih sayang. Masya Allah, ya betapa enaknya orang kalau saling kasih sayang, saling kasih sayang. Saling kasih sayang itu bukan berarti nggak boleh tegas, salah. Itu banyak banget tuh ulama-ulama kiai sekarang galak-galak banget kalau ceramah, tegas banget kalau ceramah. Apa dia nggak berkasih sayang? Belum tentu, boleh jadi dia
berkasih sayang. Cuma dia tegas kepada sesuatu yang tidak benar, tegas kepada sesuatu yang kemungkaran, yang bersifat kemungkaran, tegas kepada sesuatu yang bersifat maksiat, tegas kepada sesuatu yang bersifat tidak adil. Itu kan kudu tegas. Ya. Maka kalau kayak begitu kenalin karakter orang gimana? Jangan lagi di panggung boleh kayak macan, coba temuin aslinya. Ajak ngobrol, masya Allah, mau taunya orangnya lembut, begitu. Jadi jangan juga nih, hadis ini dipakai ya buat menentang para dai-dai yang tegas, keras kalau ngomong. Nggak mesti begitu, nggak mesti semuanya lembut. Kalau ngomong semuanya lembut, ya. Malah kalian kata saya yang salah sekarang adalah yang lembut nyinggung-nyinggung yang keras. Padahal yang keras nggak pernah nyinggung yang lembut, nggak pernah yang keras nyinggung yang lembut. Ente dai, ente lembek banget, nggak pernah kayaknya. Yang dia kerasin apa? Ketidakadilan, kemaksiatan, kemungkaran. Itu yang dia kerasin. Sekarang yang lembut malah yang nyinggung-nyinggung yang keras. Hati-hati nih, kadang setan main di situ tuh. Yang nyinggung, yang lembut mulai. Nah, kita jangan begini, jangan kayak Ono. Nah, udah mulai itu jangan kayak Ono. Ngomong begini. Tebarkanlah kebaikan, tebarkanlah kelembutan, jangan kasar-kasar. Lihat dulu dia kasar sama siapa. Kalau dia kasar kepada kemungkaran, kalau dia kasar kepada sesuatu kemaksiatan, bagus ya kayak gitu, dukung. Yang bagus, yang lembut ngedukung sama yang keras. Bagus ada mereka striker, kita kiper. Kalau striker larinya perlu rada kenceng. Kalau kiper nggak kenceng-kenceng amat nggak apa-apa. Yang penting refleks kenceng. Ada gitu. Ada tugasnya masing-masing. Ya, kalau dia striker, kalau striker sih kudu kenceng larinya. Kalau nggak kenceng, nggak bisa. Tapi kalau kiper, nah kenceng kagak perlu. Biar kata pelan-pelan, tapi refleks kenceng. Jadi begitu. Tugas dia teman. Jadi belum tentu yang kasar ngomongnya, ya bahasa kita, yang tegas ngomongnya, yang kenceng ngomongnya, dia tidak berkasih sayang. Belum tentu. Jadi gimana cara menilainya? Kita nggak usah ngonten orang. Maka ya kita gunakan hadis ini, amalkan buat diri kita. Jadilah pribadi yang berkasih sayang. Kan ada bapak galak sama anak, ada nggak? Ada. Apa dia nggak sayang sama anaknya? Sayang. Berapa banyak bapak yang tegas sama anaknya, galak sama anaknya, pengen main, nggak boleh, pengen ini, nggak boleh, keluar malam, nggak boleh. Telat dikit pulang, diomelin, direndam, disiramin pakai air. Berapa banyak kayak gitu. Tapi bapak ngelakuin itu lantaran sayang. Kalau diajak ngomong ke hati, anaknya nangis. Bapak anaknya jahat sama saya. Teman-teman saya main malam-malam nggak boleh. Apa kata bapaknya? Bleber mata air mata bapaknya. Kata bapaknya, justru bapak kayak gini karena sayang sama kamu. Tuh. Kalau ajak ngomong hati ke hati, justru bapak galak begini, ngomelin kamu lu karena sayang, nggak mau kamu kayak orang-orang. No dia no, bunting gak ketahuan lakinya. Kan begitu. Justru galak, dia nggak mau, dia tegas. Gak mau anaknya keracunan ini. Gua tahu teman-teman lu tukang syuting TikTok semua, makanya mau galak. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berkasih sayang. Amin. Allahu a'lam bishawab. Rabbana bima 'allamtana. Rabbi alimna allazi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa wa
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.